Shalom, selamat pagi, selamat datang di YouTube channel saya, It's Me Foni. Apa kabar teman-teman? Saya berharap teman-teman berada dalam keadaan sehat selalu, tidak kekurangan suatu apapun. Kasih, perlindungan, penyertaan, serta pemeliharaan dari Tuhan kita Yesus Kristus ada bersama-sama dengan teman-teman dimanapun kalian berada saat ini. Baik, sebelum menonton tayangan ini sampai selesai, jangan lupa tinggalkan jejak teman-teman dengan mensubscribe, like, komen, dan share ya YouTube channel ini agar kita semakin bertumbuh bersama mengenal siapa Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-9 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah, dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Teman-teman, menurut lembaga sensus Amerika Serikat, orang Amerika pindah rumah rata-rata 11 sampai 12 kali sepanjang hidup mereka. Dan dalam setahun terakhir, ada sekitar 28 juta orang berkemas, pindah dan menempati rumah baru mereka. Sepanjang 40 tahun perjalanan Israel di padang gurun, tiang awan hadir sebagai tanda kehadiran Allah memimpin bangsa itu berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, menuju ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Perpindahan ini sering terjadi. Keluarga dalam jumlah besar berulang kali mengemas dan membongkar barang-barang mereka, serta kemah dan perabotan tabernakel tempat Allah bertemu dengan Musa dalam tiang awan. Keluaran pasal 25 ayat 22. Berabad-abad tahun kemudian, Tuhan Yesus menyatakan arti dari riwayat orang Israel sering berpindah-pindah. Yesus tidak datang dalam bentuk tiang awan, melainkan datang sebagai pribadi ketika ia berkata, "Mari ikutlah aku." Matius pasal 4 ayat yang ke-19. Yesus mulai menunjukkan bahwa yang terpenting dari perpindahan tempat itu adalah terjadinya perubahan hati. Di hadapan kawan dan lawannya yang berkumpul di bawah kaki salibnya, Yesus menunjukkan sejauh mana Allah yang dahulu hadir dalam bentuk tiang awan dan di dalam tabernakel rela bertindak untuk menyelamatkan kita. Teman-teman, seperti halnya perpindahan rumah, perubahan hati juga tidak mudah. Ada harga yang harus dibayar, yaitu kita harus mau diproses, dibentuk, menanggalkan manusia lama kita, dan mau terus-menerus mengenakan manusia baru dalam hidup kita. Namun di atas semuanya, suatu hari nanti, saat kita sudah berdiam di rumah Bapa, kita akan menyadari bahwa Yesus telah memimpin kita di sepanjang hidup kita, dan kita tidak pernah ditinggalkan seorang diri. Teman-teman, mengikut Yesus bukan berarti saya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian tidak melakukan apa-apa dan semuanya kita menyerahkan kepada Tuhan, kita pasif saja. Tidak seperti itu. Tapi mengikut Yesus artinya kita harus bergerak dan menyerahkan hidup ini kepada pimpinan dan tuntunannya, karena Tuhanlah yang menjadi guide dan menjadi pemimpin hidup kita. Mau mengalami perubahan hati, syaratnya adalah tunduklah kepada Allah dan serahkanlah hidupmu kepada Dia, agar Dia membentuk kita dalam proses
kita menanggalkan manusia lama kita butuh kekuatan dari Roh Kudus untuk terus-menerus kita dimurnikan, kita disucikan, kita diproses, mengenakan manusia baru kita dan menanggalkan manusia lama kita, agar kita semakin serupa dengan Kristus. Selamat berproses, membaharui hati kita dari hari ke hari, sama seperti pemazmur mengatakan, selidiki aku dan lihatlah hatiku. Biarlah setiap hari kita meminta Roh Kudus untuk memeriksa hati kita, dan kita menyelidiki hati kita lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan serta kita lakukan setiap hari, agar kita terus-menerus berkenan di hadapan Tuhan. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.